Timnas Indonesia sukses menahan imbang tuan rumah Arab Saudi pada matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski bermain di kandang lawan, pasukan Garuda sukses mencuri 1 poin. 1 poin ini sangat berharga bagi Timnas Indonesia, pasalnya banyak pihak yang memprediksi kalau Arab Saudi akan dengan mudah mengalahkan Indonesia. Namun setelah peluit tanda pertandingan dimulai, para pemain Arab Saudi kesulitan menghadapi anak asuh Shin Tae-yong. Serangan bertubi-tubi dari Arab Saudi berhasil digagalkan oleh pemain bertahan Indonesia. Terlalu asik menyerang, para pemain Arab Saudi lupa akan lini pertahanan mereka. Hingga petaka itu datang di menit ke-19, melalui gol yang dicetak Ragnar Oratmangun, Timnas Indonesia unggul 1-0 atas tuan rumah. Namun Arab Saudi sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di extra time babak pertama. Hasil ini sukses menyita perhatian sejumlah media di Arab Saudi, salah satunya dari Al Jazeera. Menurut media tersebut, Arab Saudi seharusnya bisa tampil baik, bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi di depan pendukung sendiri. Arab Saudi harusnya bisa lebih baik. Mereka bermain dengan kepercayaan iri yang berlebihan di depan pendukung sendiri dan juga di depan Indonesia, tulis Al Jazeera. Memang timnas Arab Saudi bebal pada laga itu, mereka tampil sebagai tuan rumah, mereka diunggulkan baik secara peringkat maupun permainan dan pengalaman tapi mereka tidak bisa menang, bahkan dikasih bonus penalti pun mereka tetap gagal memenangkan laga. Mereka menyia-nyiakan banyak peluang, termasuk penalti 12 menit sebelum pertandingan berakhir, tulis Al Jazeera. Shin Tae-yong mendapat pujian dari media Arab Saudi. Sukses menahan imbang Arab Saudi pada laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Indonesia, Shin Tae-yong mendapat pujian dari media Arab Saudi. Laga itu sekaligus menjadi ajang adu taktik sang pelatih, antara Roberto Mancini dan Shin Tae-yong. Namun karena banyak pihak yang sebelumnya memprediksi kalau Roberto Mancini dan Timnas Arab Saudi akan dengan mudah mengalahkan Timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong. Namun prediksi itu gagal total, justru Timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi sekaligus mencuri 1 poin di kandang lawan. Bahkan media asal Arab Saudi, yakni Al Jazeera terkejut dengan taktik yang digunakan Shin Tae-yong yang membuat repot kubu Arab Saudi. Shin Tae-yong bermain dengan cara yang mengejutkan Roberto Mancini dan para pemainnya. Mereka mengandalkan serangan demi serangan dari lebar lapangan, serta membangun serangan balik yang sebagian besar membuat tim Saudi malu, ulasnya. Bahkan ada media lainnya menilai kalau Timnas Indonesia menjadi satu-satunya yang paling berkembang di sepak bola Asia. Sukses debut dengan Timnas Indonesia, masyarakat Amerika kaget dengan Martin Paes. Martin Paes yang merupakan kiper Timnas Indonesia yang sedang berkarir di Liga Amerika, yakni bersama klub FC Dallas. Banyak dari mereka mengira kalau Paes adalah orang Belanda, tapi setelah ia tampil bersama Timnas Indonesia mereka pun dibuat kaget. Aku pikir dia orang Belanda, tulis akun @xFootball. Iya, sebagaimana diketahui bahwa memang Martin Paes adalah orang Belanda, namun ia bisa membela Timnas Indonesia karena ada garis keturunannya dari sang nenek. Nenek Martin Paes merupakan orang Belanda yang lahir di Indonesia, yakni di kota Kediri. Atas dasar itulah Martin Paes bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa memperkuat Timnas Indonesia. Penampilan Martin Paes pada laga kontra Arab Saudi sungguh luar biasa. Ia memperlihatkan kualitasnya, ia punya ketenangan serta pengalaman yang baik. Itu ia tunjukkan konsisten selama 90 menit lebih di lapangan hijau. Meski ia sempat melakukan kesalahan yang berbuah hadiah penalti untuk Arab Saudi, namun ia sukses menghadang tendangan penalti dari Salem Al-Dawsari, sekaligus membayar kesalahannya. Resmi salaman dengan Ketua Umum PSSI, dua pemain keturunan Indonesia Belanda ini resmi dinaturalisasi. Kabar bahagia kembali muncul ke publik sepak bola tanah air. Setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandangnya, Timnas Indonesia kini akan mendapat amunisi tambahan untuk menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga kontra Arab Saudi, kedalaman skuad Garuda memang masih menjadi sorotan. Hal itu terlihat saat pergantian pemain di kubu Indonesia, gaya permainan Timnas mengalami penurunan terlebih setelah Tom Haye ditarik keluar kemudian diganti oleh Marcelino Ferdinand. Sebelum Tom Haye diganti, permainan Timnas Indonesia mampu membuat frustrasi Arab Saudi. Namun itu berubah setelah pemain berjuluk The Professor itu diganti.
Dan sebentar lagi kedalaman skuad timnas Indonesia akan semakin kuat setelah dua pemain keturunan ini resmi menjadi warga negara Indonesia. Siapakah pemain yang akan dinaturalisasi PSSI? Berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama adalah Mees Hilgers. Mees Hilgers memang telah lama dirumorkan akan memperkuat timnas Indonesia, namun sang pemain butuh waktu yang tepat untuk melepas kewarganegaraan Belanda dan bergabung dengan Indonesia. Kehadiran Mees Hilgers sekaligus menjawab teka-teki yang selama ini menjadi misteri terkait nama pemain yang akan dinaturalisasi PSSI. Dan akhirnya Mees Hilgers telah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, yakni Pak Erick Thohir. Itu artinya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Erick, jika dia sudah salaman dengan sang pemain, maka itu artinya sang pemain sedang dalam proses naturalisasi atau sedang menyerahkan berkas naturalisasi. Pemain yang saat ini memperkuat FC Twente di kasta tertinggi Liga Belanda ini akan menjadi benteng pertahanan baru untuk timnas Indonesia. Pemain seharga 120 miliar ini diyakini akan memberi dampak signifikan di lini pertahanan timnas Indonesia. Maka duet antara Mees Hilgers dan Jay Itzes akan menjadi duet maut yang bisa membuat lini depan kawan ketakutan. Yang kedua adalah Eliano Reinders. Nama Eliano Reinders ini muncul setelah diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Kehadiran pemain satu ini membuat kaget para pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, nama Eliano Reinders tidak pernah terbayangkan sebelumnya untuk dinaturalisasi, namun tiba-tiba saja muncul. Eliano Reinders saat ini memperkuat PC Zwolle di Liga Belanda atau Eredivisie. Ia pemain serba bisa, meski di klubnya ia sering dimainkan di posisi bek kanan, namun sebenarnya ia bisa bermain di posisi mana saja asalkan bukan di bek tengah dan penjaga gawang. Kehadiran dua pemain baru ini diharapkan bisa menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Sebab di ronde 3 ini lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia bukanlah tim biasa-biasa saja, di sana ada 3 raksasa Asia, seperti Jepang, Arab Saudi dan Australia.